Lega. Itulah yang dirasakan Samira alias Doktif pasca Richard Lee alias DRL resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ya, wanita berusia 45 tahun itu juga mengaku puas ketika melihat DRL berjalan keluar sambil diborgol menuju ruang tahanan setelah lebih dari 4 jam diperiksa. Terbaik diberikan kepada Sheila Dara Aisyah dalam film Sore, Istri dari Masa Depan. Ini adalah nominasi keempat dan Piala Citra kedua untuk Sheila Dara Aisyah. Terima kasih kepada Tuhan, kepada keluarga saya, keempat orang tua saya, kakak adik saya, suami saya selamanya yang ada di sana. Ya, terima kasih suamiku juga. selama, ucapan Sheila Dara Aisyah di atas panggung penghargaan film bergengsi membuat Vidi Aldiano begitu bangga dan terharu hingga meneteskan air mata. Kala itu wajah Vidi mulai tapak tirus, tubuhnya pun makin mengurus akibat sel kankernya telah menyebar menggerogoti tubuhnya. Tapi Vidi tak pernah mengeluh dan selalu tersenyum bahagia saat bersama Sheila Dara, istri sekaligus belahan jiwanya. Cinta Vidi dan Sheila Dara yang dirajut sejak 2016 diwarnai putus sambung. Keduanya kemudian menikah 2022. 15 Januari lalu, Vidi dan Sheila merayakan anniversary pernikahan mereka yang keempat. Saat itu, Vidi mengunggah foto pernikahan dan menuliskan pesan romantis buat Sheila di Instagram pribadinya. Aku bersyukur Tuhan kasih jalan aku ketemu sama kamu, nikah sama kamu for the rest of our life. Wanita hebat yang tiap dipuji pasti awkward atau mentok komen ngeng. Tapi menahun, aku cuma mau kasih tahu, terima kasih untuk kesabaranmu dan persistence-nya kamu. Happy anniversary yang keempat, gak sabar aku habisin the rest of my life with you, Ibu Negara. Unggahan Vidi tersebut jadi unggahan terakhir bagi Vidi. Namun keinginannya untuk menghabiskan sisa hidupnya bersama Sheila setidaknya terwujud meski hanya sebentar. Karena saat Vidi menyerah dengan penyakitnya dan menghembuskan nafas terakhir, Sheila ada di sisi Vidi. Sheila sih luar biasa banget, ngurus bininya, benar-benar aku sangat-sangat salut dan sangat luar biasa ngelihat cintanya Sheila sama Vidi ya. Dan ya insya Allah teman-teman yang nggak cuma doain Vidi juga, tapi doain Sheila dan keluarganya supaya bisa bisa tegar dan tetap ikhlas. Vidi meninggal menjelang hari ulang tahunnya yang ke-36 pada 29 Maret nanti. Sejatinya, Sheila akan merayakan hari kelahiran suaminya itu sekaligus merayakan momen ia dilamar oleh Vidi. Tapi nyatanya, takdir berkata lain. Kini momen itu hanya tinggal kenangan indah bagi Sheila. Apalagi selama menikah, Vidi selalu mengungkapkan betapa bersyukurnya ia bisa menikahi dan mencintai Sheila. Istri gue gila banget. Lo tau kan, gue tuh ngelamar istri gue dulu dengan semua probability ini gini. Dan dia masih mau terima gue om. Dan sampai sekarang nih, Sheila tuh keberadaan dia di hidup gue tuh buat gue tuh miracle gitu. Ada orang yang waras yang mau sama terima orang kayak dengan gue. segala Sebenarnya ya on daily basis tuh nggak, ya di otak gue sih nggak. Kehadiran Sheila diakui Vidi merubah cara pandangnya. Dulu ia tak pernah berpikir untuk menikah, namun hal itu berubah sejak ia bertemu dengan Sheila, satu-satunya wanita yang ingin segera ia nikahi dan membuatnya nyaman. Sheila juga menerima keputusan Vidi untuk tidak memiliki keturunan, lantaran Vidi tak ingin mewariskan sel kanker pada anaknya. Kalaupun tadi kan gue orang yang tidak punya plan untuk nikah sebenarnya. Oke. Nah tapi kayak kalau ada satu orang yang gue harus nikahin, dan kalau gue mau nikah pun kayaknya nggak ada orang lain kecuali
Sheila Dara Aisha itu. Iya, lu. gue takut kalau anak gue punya genetik sakit gue. Lega. Itulah yang dirasakan Samira alias Doktif pasca Richard Lee alias DRL resmi ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Ya, wanita berusia 45 tahun itu juga mengaku puas ketika melihat DRL berjalan keluar sambil diborgol menuju ruang tahanan setelah lebih dari 4 jam diperiksa. Bagi Doktif, penahanan ini menjadi momentum pertanggungjawaban bagi DRL atas kerugian material masyarakat yang ditaksir mencapai ratusan miliar. Alhamdulillah malam kemarin tersangka DRL berhasil untuk ditahan oleh Polda Metro Jaya. Sebenarnya itu capek guys, melawan manusia ini capek luar biasa karena bisa berbolak-balik. Dia punya tenaga buzzer yang luar biasa kuat dan yang tidak fakta itu bisa menjadi fakta, digiring opini ke masyarakat. Saya percaya kebenaran itu, saya percaya dengan kepolisian Indonesia dan saya percaya kebenaran itu akan seterang cahaya tanpa perlu kita teriak-teriak menjatuhkan orang lain. Saya jual legal dan bepom dan diproduksi sesuai dengan ketentuan. Saya nggak pernah jualan produk yang tidak berizin dan juga membahayakan masyarakat. Tindakan polisi untuk memborgol DRL bukan tanpa alasan. DRL dinilai tidak kooperatif selama masa wajib lapor. DRL bahkan masih sempat melakukan siaran langsung di media sosial, padahal seharusnya ia memenuhi panggilan penyidik. Doktif melihat saudara tersangka DRL ini sedang melakukan live. Jadi di situ Doktif kaget luar biasa. Loh, bukannya dia harusnya ada jadwal pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu juga Doktif langsung laporkan ke Polda Metro Jaya dan langsung ditindaklanjuti. Jadi mereka langsung mengawasi, langsung melihat seperti apa, apakah betul memang melakukan live TikTok dan diteliti gitu. Dan ternyata memang beliau tidak menghadiri panggilan pemeriksaan pada saat tanggal 3. Kemarin bulan lalu saya sampai 1 bulan sampai dirawat di rumah sakit, tapi sekarang Seolah tak puas dengan penangkapan DRL, Doktif juga meminta kepada pihak berwajib untuk memeriksa istri DRL, Reni Effendi. Permintaan ini muncul karena adanya dugaan aliran uang dari hasil penjualan skincare yang disebut-sebut mengalir ke Reni Effendi. Lantas, apakah hal ini berpotensi membuat sang istri ikut terseret dalam kasus tersebut? Doktif ingin meminta Polda Metro Jaya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap istri dari tersangka DRL. Penjualan dari produk yang diduga penipuan ini, ya, itu mengalir ke rekening istri dari tersangka DRL. Lucunya, setelah kasus ini naik sidik, Bang, rekening tersebut dirubah, bukan menjadi rekening milik DRE, tetapi milik CV. Memang merasa dirugikan, kesehatannya terutama segera melaporkan saat ini bahwa DRL yang katanya bilang kebal hukum, tidak bisa tersentuh hukum, sudah berada di tahanan rumah tahanan Polda Metro Jaya.